Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk membaca doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Ayo membaca. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Beni pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Selanjutnya, ayo mengamati. Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Kemudian, garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama, kalimat pertamanya adalah saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Pada paragraf kedua, kalimat pertamanya adalah paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Selanjutnya, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Isi cerita pada paragraf pertama adalah saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Pada paragraf kedua adalah isi ceritanya, yaitu paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Isi cerita pada paragraf ketiga adalah Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Pada paragraf keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Selanjutnya, ayo bercerita. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Ya, jadi urutan yang pertama adalah berjalan kaki, kemudian menaiki kuda, kemudian menaiki dokar, kemudian mobil, lalu adalah pesawat terbang. Pada zaman dahulu, manusia berpergian masih berjalan kaki. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan mobil. Dan setelah itu muncul pesawat terbang yang membutuhkan waktu singkat dalam perjalanannya. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Peralatan yang dibutuhkan yaitu pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu,
atau yang seukuran. 1 lembar kertas putih polos, penggaris dan spidol, dan lem. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan peralatan. Kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. 3. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. 5. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potong ke atas sehingga membentuk kaca. 6. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan lalu tempel pada bagian kaca depan. 7. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Amati cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan? Kegiatan yang sudah dilakukan dalam membuat kerajinan di atas adalah 1. Memotong kardus. 2. Memotong kertas dan menempelkan. 3. Melipat kardus bagian belakang. 4. Membuat pola pintu. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat kerajinan tangan. Selanjutnya, ayo mencoba. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Perhatikan gambar kaca depan mobil, berapa ukurannya. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Nah, di sini panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Untuk menghitung keliling, semua sisinya kita jumlahkan. Jadi, dua sisi yang berhadapan itu nilainya sama atau panjangnya sama. Nah, jadi 20 tambah 10 tambah 20 tambah 10. Hasilnya adalah 60. Jadi, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Soal selanjutnya kita lihat. Di sini ada bangun persegi panjang. Nah, sisinya adalah 15 cm dan 8 cm. Jadi, keliling bangun A adalah 8 tambah 15 tambah 8 tambah 15, hasilnya adalah 46. Jadi, hasilnya 46 cm. Dan bangun B, kita lihat semua sisinya adalah 7 cm. Jadi, tinggal kita jumlahkan semua sisinya. Jadi, 7 ditambah 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35 cm. Soal latihan pembelajaran 1, tugasnya yaitu membuat prakarya mobil dari kardus bekas. Semua tahapan-tahapannya kalian foto ya. Kemudian kalian kolase dan kirimkan ke WA pribadi ibu guru. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.